Allahualam bisawab, yang jelas kalau aku lihat di sini kalau gempa bumi pasti akan terjadi. Namun sampai hari ini untuk kejadian megatrust kalau aku lihat sepertinya berkurang ya. Namun ada tanda-tanda akan terjadinya megatrust, tapi Allahualam untuk saat ini saya mendeteksi di sini masih di wilayah bagian Sumatera ya, dan juga bagian Jawa. Namun yang saya lihat di tahun lalu ini akan terjadi di 2026, namun balik lagi kemudian ini berpindah-pindah ya. Dan seperti aku bilang, kejadian itu akan terjadi jika mana manusia tidak menyadari akan adanya bencana. Namun aku lihat di sini ya, berkat adanya doa-doa, adanya juga upaya-upaya dari manusianya itu sendiri yang lebih banyak kesadaran dalam dirinya, sehingga untuk saat ini kalau aku lihat masih ditangguhkan ya. Dan lebih banyaknya adalah di sini retaknya bumi, dan juga aku melihat di sini adanya kerusakan-kerusakan alam yang menyebabkan banjir bandang. Namun untuk megatrust ini aku belum melihat ya adanya tanda-tanda megatrust. Namun kalau aku melihat baru adanya tsunami kecil saja yang akan terjadi di wilayah Indonesia. Namun itu tadi, kalau aku melihat titiknya ada di wilayah Banten, Sumatera ya, masih bagian Sumatera, Aceh, Jawa, NTT, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Papua. Ini yang aku lihat ya, titik-titik itu yang nantinya aku melihat di sini akan ada semacam air pas akan surut, kemudian akan pasang dan disertai dengan gelombang yang sangat tinggi. Namun belum dipastikan apakah itu yang disebut megatrust atau tsunami ya, aku melihat, tapi yang jelas gelombangnya sangat tinggi. Megatrust itu adalah suatu gelombang yang lebih tinggi dari tsunami, bahkan diiringi dengan kekuatan ya. Gelombang ini bervolume atau memiliki kekuatan ya, pressure yang sangat kuat. Bahkan kalau aku lihat di sini, dampak dari megatrust itu akan bisa menghancurkan suatu kota ya, dan akan berdampak kepada kota-kota lainnya ya. Maka seperti yang aku bilang tadi, aku belum melihat ada tanda-tanda megatrust. Namun yang aku lihat di sini masih seperti tsunami yang pernah terjadi ya. Dan untuk tanda-tanda ini aku masih belum melihat, tapi yang jelas di sini aku melihat akan adanya gempa bumi yang sangat dahsyat, kemudian akan menyebabkan air yang sangat tinggi. Dan aku meyakini kalau aku bilang ini mungkin belum bisa disebut megatrust, tapi lebih kepada tsunami, tapi agak tinggi ya. Karena di sini akan hampir sama sih dengan megatrust ya. Maka aku bilang tadi ini bisa jadi entah ini yang disebut megatrust atau tsunami. Yang jelas ini akan sama dengan tsunami. Yang membedakan adalah kapasitas air, tingginya gelombang yang lebih di sini akan melebihi dari tsunami ya. Dampaknya bagi lingkungan yang jelas di sini akan ada kerusakan-kerusakan ya, baik kerusakan alam semesta maupun akan musnahnya atau akan terjadi banyaknya korban jiwa ya. Dan kalau aku lihat di sini dampaknya bagi manusia yaitu tentunya akan kehilangan nyawa, kemudian juga harta benda serta tempat tinggal.
bagaimana caranya survive untuk mengantisipasi terhadap bencana tersebut. Yang jelas di sini adalah perbanyak ya sholawat, kemudian zikir, kemudian ibadah ya, terutama gempa itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi tergantung dari pola pikir manusia dan juga kedekatan dia terhadap Tuhannya. Kemudian juga kita harus melestarikan alam. Banyak sekali hutan-hutan yang rusak, yang tentunya ini juga akan berdampak pada kerusakan alam. Itu juga harus ya diberikan penghijauan kembali terhadap beberapa hutan yang gundul. Kemudian juga kita tetap harus waspada dengan cara siaga ya, dan kemudian mengikuti peraturan-peraturan pemerintah di mana sigap terhadap bahaya bencana, karena sekarang ini pemerintah sedang mengupayakan agar sebelum terjadinya bencana itu terdeteksi melalui BMKG ya, program BMKG. Dan juga di sini sebelum terjadinya bencana, ketika sudah ada peringatan, maka di sini kita juga harus segera mengevakuasi barang-barang ataupun surat-surat berharga yang nantinya akan kita butuhkan ke depannya. Kemudian juga kalau menurut aku, untuk mengantisipasi mengurangi yang namanya korban jiwa, mungkin bisa juga nih, ini sekedar saran saja ya, mungkin pelampung ya, karena di sini juga akan sangat berguna sekali kalau setiap dari satu kepala keluarga memiliki pelampung untuk masing-masing anggota keluarganya, agar jika mana nanti terjadi banjir ataupun banjir bandang maupun tsunami, setidaknya ada upaya untuk pengevakuasiannya akan lebih mudah ya, karena tidak banyak juga orang di Indonesia yang bisa berenang ya. Itu mungkin bisa menjadikan salah satu solusinya.